apa? Kamu bisa jelasin nggak? Radiologi itu secara gambaran itu ngapain sih gitu kerjanya? Karena kan orang taunya mungkin bedah, obgyn, yang operasi-operasi kayak gitu kan. Kalau dokter kulit ya meriksa kulit. Banyak orang yang nggak tahu loh radiologi itu apa gitu. Kamu bisa jelasin nggak? Sekilas aja sih biar orang ngerti gitu dan tertarik juga sama bidang ini. Radiologi itu jadi ilmu yang mempelajari tentang pencitraan. Bukan bikin orang jadi citranya baik buruk ya. Jadi menggambarkan. Beresin dulu. Apa? Radiologi itu tentang pencitraan. Pencitraan itu adalah menggambarkan. Jadi kita tuh mendeskripsi apa yang kita dapat bisa dari radiologinya, seperti dari ronsen, CT scan, dari MRI, dari USG, PET scan, seperti itu. Jadi kita kalau misalnya ketemu kelainan kita deskripsi dan kita biasanya beri penjelasan apa yang terjadi pada organ-organ tubuh itu, dan nantinya kita sampaikan ke dokter spesialis lainnya biasanya. Gitu. Dia radiologi itu ada macam-macam, ada yang kalau pernah tahu tuh suka ada ronsen kan, ronsen dada gitu kan. Itu radiologi tuh yang baca juga tuh. Terus ada yang USG, yang kayak USG perut, USG payudara, USG leher, itu juga radiologi yang ngerjain. Jadi biasanya kita kerjain, kemudian kita bikin reportnya, kita sampaikan ke dokter pengirimnya gitu. Jadi nanti bisa membantu tuh si dokter klinisinya atau dokter spesialis yang lain, nanti harus ngapain sih gitu, upaya untuk pertimbangan untuk menunjang diagnosis mereka, dan pertimbangan nanti misalkan apakah perlu operasi, apakah ini nggak usah operasi, ini karena biasa aja normal, nggak usah gitu. Jadi menurutku sih secara garis besar radiologis itu sangat krusial ya. Kan buat operasi atau enggak kan sebenarnya ekspertis radiologi itu sangat dipertimbangkan. Ada yang misalnya dokter ini curiganya tumor, tapi ternyata bukan tumor, jadi batal operasinya gitu kan. Ya. Jadi maksud aku radiologi itu sebenarnya krusial banget sih. Jadi kita ngasih pertimbangan untuk klinisi. Jadi si klinisinya yang memutuskan memang klinisi kan. Jadi misalnya dokter bedah nih, oh ini mau dibedah tapi cek dulu ya CT scan misalnya. Oh rupanya ini lebih mengarah ke suatu infeksi. Jadi nanti daripada udah dibedah dulu dibuka totonya bukan tumor, tutup lagi, jadi lebih baik di CT scan dulu misalnya gitu. Nanti ketahuan oh infeksi, ya udah kita kasih obat dulu. Oh rupanya membaik, ya udah berarti kan nggak perlu dibedah, pasiennya juga kan lebih nyaman gitu. Oke, itu kan udah kan seputar radiologi. Nah aku juga mau nanya lagi, kamu kan menikah tuh di stase. Kita menikah. Iya kita menikah. Kamu yang menikah. Ya kita menikah waktu itu, kalau nggak salah kamu masih di tahun kedua ya radiologi. Tahun kedua, ketiga. Iya kan jalan mau ketiga. Jadi di tahun kedua jalan ketiga kan 2,5 tahun ya. Aku udah di pertengahan jalan. Oke, itu kan sebenarnya kamu masih banyak tuh setumpuk tugas-tugasnya kan. Terus, nah itu tuh teman-teman aku juga banyak banget yang bingung nih. Kalau yang perempuan ini kan mau nikah nih, bingung. Baiknya tuh gimana nih? Nikah dulu baru sekolah spesialis, apa spesialis dulu baru nikah? Banyak juga yang pengen radiologi soalnya. Nah kalau dari sisi kamu kan menikah itu bermasalah nggak dengan pembagian waktu apa gimana? Soalnya gimana kalau kamu laki-laki sih ya? Ya. Nggak terlalu ngefek ya? Jadi kalau pengalaman aku sih ada temen aku yang perempuan. Nah coba diceritain, siapa tahu mereka bisa daftarnya kapan nih kira-kira gitu goldennya. Mungkin golden periodnya. Apa ya? Pengalaman aja ya, pernah temen ada yang hamil. Jadi kalau yang waktu terbaik menurut aku sih hamil dulu kalau bisa. Sebelum spesialis. Jadi kan spesialis itu untuk radiologi bisa sampai umur 35. Jadi ya hamil dulu, kemudian punya anak, kemudian nanti bisa pendidikan tuh. Kenapa? Karena
kan bisa kena radiasi. Emang radiasi itu cukup aman lah ya, kita terlindungi karena kita ada pengontrolan gitu. Tapi untuk awal-awal PDS itu cukup capek. Takutnya misalnya misalnya baru masuk hamil nih, pas baru awal tahun, nanti malah bisa gugur lagi, bisa drop out lagi. Kalau mau kalau misalnya kepaksa sekali ya hamilnya nanti pas udah tengah ke akhir, biasanya kayak gitu. Udah itu biasanya relatif lebih ringan dibanding yang awal tuh cukup capek soalnya. Jadi jangan udah baru masuk, baru nikah, baru hamil, malah langsung hamil, keteteran semua ya. Jadi jadinya. nanti dan kalau awal-awal itu kita banyak stase itu adalah bagian-bagian yang kena radiasi. Jadi kan nggak bagus juga kan ya. Contoh aku awal-awal aku kurus banget tuh karena kena radiasi, capek. Jadi cukup bikin badanku turun waktu itu. Pas udah mulai pertengahan ke akhir, staminanya itu stamina dan badan sih. Badannya kayak capek gitu. Badannya ya. Karena agak gemuk, terus ya. agak gemuk tapi gampang capek, ngantuk terus gitu. Efek radiasi. Salah satu. Terus kalau waktu pengalaman aku sih waktu baru awal nikah juga kan kita buat sampai punya anak, kita kan sekarang udah punya anak Aito kan. Waktu sampai punya anak tuh juga cukup lama karena waktu itu capek dan kena radiasi terus kan. Jadi aku pikir itu bisa pengaruh gitu. Jadi kalau mau ya nanti tengah ke akhir kalau mau hamil sih amannya ya. Gitu. Aku juga wonder, tapi kenapa kamu mesti waktu itu nikah sama aku pas in the middle of your hectic gitu loh. Kenapa nggak mungkin misalnya ditunda dulu sampai selesai jadi spesialis atau gimana? Itu kenapa tuh? Takut diambil orang. Diambil siapa? Emang aku ada? Gak apa-apa, emang udah mau aja. Udah mau. Jadi itu menurut kamu the best time walaupun kamu sebenarnya juga lagi capek banget tuh. Best time in my life. Gitu. Kan jadi ketawa ya. Oke. Terus yang itu udah teman aku juga nanya kalau lagi promil gitu, jadi gimana kalau lagi program hamil? Mendingan sebelum radiologis aja ya. Kalau sebelum memutuskan masuk spesialis ya sebenarnya. Iya. Jadi hamil lahiran, setelah lahir kemudian baru masuk gitu kalau mau. Itu lebih bagus ya. Nah, kalau tips punya pasangan dokter, gimana menurut kamu? Kamu gimana? Kamu kan pasangannya dokter. Kalau tips aku, kok jadi aku yang ditanya? Kalau tips aku sih ya sabar. Yeah. Karena menurut aku nggak ada yang instan. Jadi kalau misalnya ngejarnya uang aja, jangan jadi dokter. Kalau mau ngejar uang jangan aja. Punya pasangan dokter juga menurutku. Betul. Karena memang jadi dokter itu menurut aku itu panggilan jiwa sih. Makanya kenapa aku selalu adore sama orang-orang yang berhasil menjadi dokter, karena mereka kuat secara mental dan menghadapi berbagai rintangan tuh kan nggak mudah banget gitu. Iya. Oke. Kamu ada yang mau ditanya nggak? Kalau tadi kan kalau aku gitu tuh masuk ke dokteran, kemudian koas gitu. Kalau kamu, kenapa kamu pengen jadi dokter? Waduh. Pertama sih aku ceritain aja secara garis besar ya, tapi mudah-mudahan inspiring. Jadi aku memang suka banget biologi. Waktu SMA, SMP, aku suka banget biologi, aku suka sains, aku suka apapun yang berhubungan dengan sains. Dan aku juga suka juga art, kayak seni-seni gitu. Nah, tapi pada saat SMA kan aku IPA, jadi mau gak mau kuliah di challenge orang tua untuk sains juga, yaitu kedokteran gitu. Nah, pas masuk kedokteran itu aku masuk sih, dan aku ngerasa aku suka banget ilmunya. But I never thought to be a doctor like you. Ngerti gak sih? Kayak I love science, I love everything about science, tapi never thought about this gitu.
Nah jadinya makanya pas SKAT itu, habis SKAT aku kepengen jadi penari. Kan kamu juga tahu kan aku nari dari lama banget, dari usia 8 tahun aku Makanya nari. aku mau kawinin. Jadi kamu kawinin aku gara-gara aku balerina apa gimana? Iya, kepincut waktu itu kan pas lagi nari. Iya, jadi kita memang ketemunya waktu itu. Sebenarnya aku nggak realize, tapi kamu jadi penonton aku ya? Iya. Gimana sih? Iya, aku jadi penonton kamu di tengah aku. Nah, jadi waktu itu aku pertunjukan balet Snow White. Ternyata dia salah satu penontonnya, dan aku waktu itu udah punya pacar gitu. Nggak apa-apa. Dan Yang penting sekarang udah bukan. Aku nggak pernah nyangka juga kita bakal ketemu di kampus. Ternyata dia itu orang yang nonton aku. Jadi ya kaget lah pada saat itu. Dan ya lagian juga aku ngerasa gimana ya, kuliah itu pada saat itu ya suka ilmunya aja gitu. Tapi aku nggak pernah menyangka bakal menjadi dokter. Setelah dari kuliah lanjut ke tahapan koas. Pada saat itu aku butuh break 1 tahun untuk menenangkan pikiran aku, karena memang cita-cita penari kan memang sudah dari dulu banget. Nah sedangkan kayaknya sayang ya, secara journey aku di kedokteran juga udah panjang segala macam. Akhirnya aku memberanikan diri untuk lanjut koas, meskipun aku tidak pernah menyangka gitu loh akan sejauh ini gitu. Aku jalanin aja sampai akhirnya aku sumpah dokter, akhirnya aku jadi dokter. Di situ juga banyak job-job di dunia tari itu yang datang ke aku. Di situ dilema banget tuh antara aku harus lanjut yang program internship itu atau aku harus kerja sebagai ballet teacher, penari dan segala macam. Aku berdoa dan aku akhirnya menemukan insight yang bagus dan something click in my head. I don't know, aku ngerasa kalau menjadi dokter itu adalah long lasting. Kalau untuk jadi penari, untuk hal-hal yang berhubungan itu bagus tapi buat kamu mungkin bukan jadi pilihan waktu itu ya. Iya, sebenarnya itu berat banget sih. Aku sebenarnya banyak menolak pekerjaan di dunia tari demi memilih kedokteran ini gitu. Nah, aku juga mempertanyakan diri kenapa aku akhirnya lebih memilih kedokteran. Nah, berarti kan sebenarnya alam bawah sadarku itu aku punya jiwa itu, meskipun aku nggak pernah menyangka gitu kan. Akhirnya dapat kerja di salah satu rumah sakit dan puskesmas. Lalu setelah itu aku lanjut lagi di dunia telemedicine dan aku ngerasa suka banget karena bisa melayani orang, menolong orang, dan menurut aku kayak menolong orang itu adalah salah satu kebahagiaan aku dan healing aku di saat aku sedih. Itu sih ya, bener-bener ini sih path aku tuh bener-bener berubah banget. Mungkin karena maturity kali ya, seiringnya berjalan umur aku jadi ngerti value kehidupan aku tuh apa gitu. Betul sekali. Ya. Mantap. Terus kamu senang aku jadi dokter? Aku jadi sibuk. Aku sih senang kalau kamu senang, kamu mau jadi dokter, mau jadi balerina, asal kamu bahagia dengan itu, aku senang. Gitu. Iya. Dan nah, sekarang kan kamu udah cukup sudah dapat pekerjaan yang cukup menyenangkan dan bisa membantu orang. Kamu dapat kebahagiaan dari situ kan? Kebahagiaan di situ. Cuman aku nggak tahu. Aku cuman jalanin aja apa yang Tuhan bless ke aku. Aku dikasih skill ini. Ya meskipun aku perjalanannya juga panjang banget, lebih panjang dari kamu kayaknya. Up and down. Terus aku juga harus ngorbanin nari aku juga karena aku suka banget berada di on stage. Jadi rasanya tuh sedih kadang-kadang kalau misalnya ngelihat video-video balet lama, video nari atau apa tuh kadang kepengen lagi nari. Cuman secara kesehatan juga udah nggak mungkin. Aku sering banget sakit. Udah banyak penyakit yang muncul kalau aku kecapean di nari gitu. Jadi menurut aku menjadi dokter tuh lebih long lasting gitu. Dan aku juga dengan aku menolong orang, aku healing dengan kesedihan-kesedihan ya, aku. Itu reward, salah satu reward yang yang bikin kita bisa bertahan ya. Iya, itu salah satu. Iya. Dan itu kayaknya nggak bisa dibayar apapun deh, dan nggak bisa dirasain sama semua orang juga gitu. Dan itu nggak bisa dibeli. Iya, such a beautiful privilege sih menurutku. Pas pasien bilang terima kasih, itu rasanya sangat menyenangkan gitu loh, bisa membantu gitu. Iya, be grateful sih sekarang gitu. Aku bisa meneruskan itu. Apalagi kan aku ngeliat kamu kerja kerasnya luar biasa, jadi aku bisa nyontoh gitu. Iya. Kan kerja kerasnya buat kamu sama anak kita. Iya.
Ya pas kamu lihat kan kita ketemu di kedokteran ya. Terus gimana tuh? Kamu udah terpikir belum kalau aku tuh pasangan kamu atau gimana? Gimana nih kita kan ketemu tuh. Sebenarnya kan waktu itu aku punya pacar. Iya. Kan pacar bukan suami. Aku punya pacar, terus kita ketemu di depan TU ya kalau nggak salah. Belum. Awalnya ketemunya setelah kan pertama tadi pas lagi balet kan. Yang kedua tuh lagi ospek kamu. Lagi ospek, terus lagi di lapangan basket, kamu di tengah. Terus aku kan kerjaannya sebagai tukang foto ya. Zaman dulu tuh sebagai seksi dokumentasi. Aku fotoin lah satu orang. Terus aku kasih ke temanku yang bagian editingnya. Pokoknya dia protes, "Tor, kok fotonya cowok ini semua?" Yang lain cuma dikit. Ya pas aku sadar aku tuh motovatin rupanya. Tapi kamu udah tahu aku dari pertunjukan balet waktu itu ya? Aku nggak tahu. Aku pikir itu orang yang berbeda, rupanya itu orang yang sama. Dan aku, wah, gila kok cocok ya. Aku waktu itu malah bilangnya kita nggak cocok loh. Iya, soalnya kamu kakak kelas. Terus aku paling takut tuh kalau pacaran sama kakak kelas. Iya, takut dibully ya. Aku takut digencet, takut dibully. Maksudnya kayak soalnya ya orang-orang kan siapa tahu kakak kelasnya ada yang naksir kamu kan, aku ntar kena bully, kena gencet kan aku anak baru, aku jadi takut. Jadi kayak aku nggak terlalu happy pacaran dengan kakak kelas sih sebenarnya gitu. Tapi nggak nyangka juga bisa lama ya ternyata. Lama. Aku nggak nyangka sih sampai nikah. Ya? Kalau kamu menyangka nggak kita sampai nikah? Nyangka. Kalau aku nggak. Kau? Nyangka. Kenapa? Ya, karena waktu itu nyari istri. Berarti tergantung niatnya nyari apa ya kalau orang tuh mau langgeng. Karena teman-temanku juga banyak yang pasangannya kedokteran, banyak yang putus. Jadi gimana tuh tips-tipsnya biar langgeng? Karena kan kedokteran tuh sibuk banget, jam tidurnya ngaco, jaga malam lah, ntar paginya udah ada lagi harus di rumah sakit, apa di kampus, apa gimana tuh caranya? Mensiasati orang-orang biar nggak putus. Waduh, susah ya kalau biar nggak putus. Ya balik ke niat sih. Kalau misalnya niatnya emang mau pacaran aja, begitu ada nggak cocok, ya biasanya udah putus. Tapi kalau misalkan udah niat mau menjadi pasangan seumur hidup, soulmate. Itu harus berkompromi dengan apa yang ada. Jadi misalkan pasangan kita nggak suka sesuatu, tapi kita suka ngelakuin itu, ya kita harus bisa berkompromi juga. Kita jangan lakuin kalau dia nggak suka, misalnya kayak gitu komprominya. Misalkan pasangan kita suka melakukan, misalnya suka makan, terus kamu dong. Iya, aku. Terus waktu itu Fatin nggak suka makan. Iya. Kita jangan maksain Fatin, oh kamu harus makan banyak dong, harus sama kayak aku dong. Jangan kayak gitu. Jadi kita nggak boleh memaksakan ya. Jadi kita harus komunikasi dan kita harus bisa berkompromi. Iya saya. Oke, aku rasa segitu dulu kali ya. Thank you for your time. Thank you for being my role model. Yes, Terus thank you for support me all the way. Terus aku juga support kamu, sukses selalu. Pokoknya menurutku kerja keras kamu tuh luar biasa sih. Mungkin kalau yang lihatnya dari luar aja, lihatnya enaknya aja, tapi mereka nggak lihat perjuangan kamu, journey-nya kamu gitu. Karena menurutku journey orang tuh beda-beda, dan jangan menyerah sama journey kalian, karena kalian tuh punya waktu masing-masing untuk bersinar dan punya rezeki juga masing-masing. Jadi jangan compare kehidupan yang satu dengan kehidupan yang lainnya gitu. Oke, ada tips terakhir nggak? Tipsnya selalu bersyukur dan selalu bahagia. Amin. Bersyukur ya. Bersyukur dan bahagia. Insya Allah dengan itu kita bisa senang dalam hidup, bisa menikmati hidup. Wow, oke kalau gitu. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.